Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak yang saya cintai, yang saat ini mestinya kamu sudah bisa masuk ya menjadi siswa di Tarbiyatul Islamiyah sini, tetapi karena masih ada aturan dari pemerintah PPKM sehingga saat ini ketemunya hanya lewat daring seperti ini ya. Semoga ini juga tidak mengurangi kita tetap bisa melakukan dengan cara perkenalan ya, mengenal bagaimana MTS ini, kemudian pelajaran apa saja ya, yang diantaranya di sini yang akan saya sampaikan adalah keaswajaan ya, tentang aswaja. Mungkin di antara kamu ada yang pernah mendengar ya, atau yang bahkan sama sekali tidak mendengar. Kemudian ada juga nanti pelajaran ke-NU-an. Pelajaran kok ke-NU-an itu apa? Gitu ya. Kemudian sekolah kamu ini nanti MTS Tarbiyatul Islamiyah itu adalah di bawah LP Ma'arif. Apa itu LP Ma'arif? Ya, supaya kamu juga nanti kenal. LP Ma'arif, Lembaga Pendidikan Ma'arif, itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Apa itu NU ya, sehingga kamu nanti akan lebih tahu, oh saya sekolah di Tarbiyatul Islam, MTS Tarbiyatul Islamiyah ini di bawah lembaga namanya LP Ma'arif, Lembaga Pendidikan Ma'arif. Kemudian LP Ma'arif itu apa? Suatu lembaga yang di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu apa? Ya nanti akan saya terangkan. Kemudian aswaja itu apa? Ya, gitu ya. Supaya kamu nanti masuk di sini, oh sudah paham aku. Sekarang pelajaran aswaja, saya sekolah di MTS itu di bawah Ma'arif, di bawah NU. NU itu apa? Supaya kamu nanti paham. Jadi ya, untuk itu saya perkenalkan dulu ya, kamu sebagai orang Islam ya, sebagai orang Islam yang nabinya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang menjadi panutan karena utusan Allah. Rasulullah ini mengajarkan, karena apa yang dilakukan Rasulullah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah taat kepada Allah juga ada perintah taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Lah, agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ajaran-ajarannya kamu semua itu, kita orang Islam mungkin tidak akan paham bagaimana taat beragama kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang sumbernya adalah dari Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri ini kalau kamu membaca ya, kamu sudah bisa membaca dengan tajwid yang baik, dengan cara yang fasih, tapi kadang maknanya seperti apa kamu gak tahu. Bagaimana cara melaksanakan kita tidak tahu. Maka Allah mengutus utusannya Nabi Muhammad SAW sebagai role yang bisa menjadikan contoh, baik itu yang disabdakan ya, atau yang dilakukan Rasulullah dan yang menjadi ketetapan Rasulullah. Kita mengikuti. Ini contoh ya, contoh. Ada perintah sholat di dalam Al-Quran. Wa aqimus sholah. Kamu diperintah sholat ya. Terus sholat itu caranya piye? Sholat itu loh, karena hanya perintah aqimus sholat.
Padahal ora ana tata carane. Lah kowe nek iso salat yo ngene, yo ono rukuk, yo ono sujud. Ya, caranya sarakaat, 2 rakaat, dan yang 4 rakaat, waktunya 5. Itu dari mana taunya kamu? Di Al-Qur'an enggak ada cara melakukan sholat, hanya perintah sholat. Maka Allah mengajarkan kepada Rasulullah tentang tata cara sholat. Rasul dengan sholat ini mencontohkan, sehingga Nabi Muhammad SAW itu ya kemudian memerintahkan dalam hadisnya begini, Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu semua melihat ketika saya sholat. Siapa yang mengetahui Rasulullah? Kita sekarang ada di sini enggak sudah jauh dari Rasulullah. Ya, pada saat itu adalah orang yang hidup bersama Rasulullah dan beriman, itu namanya sahabat. Ya, namanya sahabat. Sahabat-sahabat inilah yang melihat Rasulullah pada saat sholat, karena Rasulullah menjadi imamnya, mereka para sahabat menjadi makmumnya, sehingga tata caranya seperti ini, berdirinya begini, takbirnya begini, rukuknya begini, sujudnya begini, tahiyatnya seperti ini. Itu Rasulullah memberikan contoh. Nah, sekarang kita sebagai umat Islam mengikuti pada Rasulullah. Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada kamu semua, bahwa aswaja itu singkatan. Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong ya dirangkum ya. Seperti kemarin juga dirangkum ya, saya sampaikan ini. Yang penting-penting seperti aswaja opo, jangan begitu, ya kan? Karena sudah satu aswaja itu singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Lah, kalau ditulis dengan cara Arab, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini pengertian seperti ini, terdiri dari 3 kata, ya. 1 kata ahlun, 2 kata as-sunnah, 3 kata al-jamaah. Ahlun, as-sunnah, al-jamaah. Dibabung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Singkatan dari aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlun, saya perhati dulu ya, kata 3 tadi. Ahlun artinya keluarga atau golongan, ya. Boleh dinamakan ahlun, ahlul bait, keluarganya Kanjeng Nabi, ya kan? Kemudian golongan, ahlun juga bisa. Kemudian as-sunnah. Ini berbeda, kalau kamu mungkin tahu ya, iku sunat, ya, iku sholat sunat, iku puasa sunat, atau ini pekerjaan sunat. Beda ya dengan yang akan saya sampaikan ini. Itu tadi sunnah kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggal tidak apa-apa, umpamanya puasa sunnah gitu ya. Itu di dalam hukum syariah atau dalam fikih nanti. Lah, berbeda as-sunnah di sini berbeda dengan sunat secara hukum syar'i. Lah, ini as-sunnah itu adalah segala sesuatu apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Itu namanya as-sunnah. Lah, ajaran Rasulullah itu ya dibagi menjadi 3. Ada yang menjadi perkataan Rasulullah atau sabda Nabi, sabda Rasul. Seperti kamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya. Nah, pokoknya ya itu. Jadi apa yang dikatakan, apa yang disabdakan Rasulullah itu juga menjadi ajaran. Kalau dikumpulkan di dalam hadis atau sunnah Rasul. Lah, sunnah ini yang pernah diajarkan, dikatakan Rasul, disabdakan Rasul, namanya sunnah qauliyah. Ya, ditulis ya, sunnah qauliyah. Pakai qi, qauliyah. Ada ajaran ini yang dilakukan Rasulullah. Ya, apa saja seperti sholat, haji, dan banyak hal.
ya, yang berupa pekerjaan yang dilakukan. Seperti tadi saya contohkan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat ketika saya sholat. Berarti melakukan. Lah, apa yang pernah dilakukan Rasulullah yang menjadi ajaran, ini namanya sunnah fi'liyah. Ditulis sunnah fi'liyah. Ya. Nih, apa saja? Haji itu seperti apa? Sholat seperti apa? Ya, ini pasti aja menjadi amalan atau pekerjaan pernah dilakukan Rasul. Kemudian masih ada satu lagi. Sunnah yang ketiga ini apa saja yang menjadi ketetapan Rasulullah. Kok ketetapan gitu ya? Tidak dikatakan, tidak dilakukan. Rasulullah tidak melakukan, ya. Tetapi ketika Rasulullah melihat sesuatu itu, umpamanya contohnya pada saat itu para orang-orang ya makan apa ya itu seliro itu Rasulullah kok membiarkan, tapi dia ikut makan gitu. Jadi harus membiarkan, berarti apa? Kalau membiarkan artinya apa? Boleh, karena membiarkan, ya membolehkan. Nah, walaupun tidak dikatakan, tidak disabdakan, walaupun Rasul tidak melakukan, tetapi ketika sesuatu itu Rasulullah melihat kok membiarkan, tidak melarang, berarti boleh. Nah, ini juga menjadi ketetapan itu. Ketetapan Rasul itu dinamakan sunnah taqririyah, ya, sunnah taqririyah. Jadi as-sunnah itu apa saja yang diajarkan Rasulullah, baik yang dikatakan Rasul atau yang dilakukan Rasul atau yang ditetapkan Rasul, ini yang menjadi ajaran, maka as-sunnah. Ya, ini kata yang kedua. Kemudian kata yang ketiga adalah al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Al-jamaah itu yang disepakati para sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah pada saat itu ya khulafaur rasyidin, ya, yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah. 4 sahabat namanya khulafaur rasyidin. Tentu saja kamu ketika di SD pelajaran sudah ada ya. Khulafaur rasyidin itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, itu khulafaur rasyidin. Jadi aswaja itu adalah ajaran yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena sahabatnya inilah yang meneruskan, yang memegang kepada ajaran Rasulullah dan melihat bersama Rasulullah. Jadi sahabat itu berbeda dengan Abu Lahab. Itu sahabat enggak ya? Kemudian Abu Jahal sahabat ya, padahal paman Rasulullah. Jadi bedanya begini, orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah yang beriman itu namanya sahabat. Tapi kalau tidak beriman tidak, seperti paman Abu Jahal, pamannya Rasul Abu Lahab, ini justru merangi Rasulullah. Ini tidak dinamakan sahabat. Jadi yang hidup jadi menangi Kanjeng Nabi itu sahabat. Nah, seorang menangi tapi tidak beriman mengikuti sahabat namanya tabi'in. Maka kalau orang sekarang mengaku sahabat ya tidak ada, gitu ya. Nah, ini asal aja yang kamu pahami. Itu dulu, ya. Kemudian NU itu apa? Ya, kok pokoknya wong NU, yo, ke wong NU gitu ya. Kamu mungkin mendengar ya, bapak-bapak kamu atau di lingkungan kamu ya, iki apa kegiatan NU gitu ya. Nah, ini NU itu adalah organisasi, bukan agama loh ya. Kalau orang Madura mengatakan agamanya NU, saking apa ya loyal terhadap organisasi. Jadi NU itu artinya apa? Nahdlatul Ulama. Sebuah organisasi yang didirikan para ulama. Ini khusus di Indonesia ya. Kalau kamu dicari di Arab gak ada organisasi ini. Organisasi yang didirikan para ulama. Besok akan saya terangkan lebih lengkapnya siapa saja pendirinya, bagaimana
kok sampai berdiri, kemudian punya logonya, gambar seperti artinya apa saja besok. Tapi ini kamu tahu dulu antara Aswaja dan NU. Nah, NU itu suatu organisasi yang didirikan para ulama yang sangat terkenal dan kita hormati bersama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kalau di Indonesia ya. Nah, NU organisasi itu yang di dalamnya, organisasi itu kan terdiri beberapa orang yang mempunyai tujuan, mempunyai aturan. Nah, ngumpul blok orang duwe aturan wah ning pasar itu ya. Ngumpul blok gak punya tujuan mung jagong gitu ya. Tapi organisasi ini adalah sekumpulan orang-orang yang di dalamnya punya tujuan, punya visi misi, ya, punya tata tertib, aturan atau ADART. Lah, NU itu organisasi orang-orang Islam yang berhaluan Aswaja, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti orang non-Islam bisa masuk enggak? Tidak bisa. Ya, Islam yang tidak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa, karena di dalamnya ini hanya orang-orang Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang berpegang kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, nanti akan saya sampaikan juga menurut ciri-cirinya seperti apa, nanti amalnya seperti apa ya. Nah, ini berarti NU dan Aswaja ini menyatu karena orang-orang yang di dalam NU ini Nahdlatul Ulama itu jam'iyah namanya. Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu di dalamnya orang Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, sekarang begini ya. Aswaja ya. Kenapa kita mengikuti ajaran Rasul Aswaja itu? Rasulullah bersabda begini, gak usah ditulis, tapi besok ada di buku mungkin ya. Fa innahu may ya'isu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nah, saya baca aja. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini dasarnya kenapa kita menanamkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita namakan begitu. Kok dijengakno iku lho Cah. Ahlus Sunnah wal Jamaah iku mang lho sing marai sapa? Ngono ya. Itu berdasarkan kepada sabda Rasulullah. Kembali tadi loh. Apa yang dikatakan Rasul itu yang menjadi ajaran. Ini sunnah qauliyah, namanya hadis qauli ya. Fa innahu may ya'isu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Artinya begini. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, ini saat Rasulullah ya pada zaman itu, pasti dia akan melihat banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Rasul begitu. Maka berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini berarti perintah. Kenapa kamu mengikuti ajaran Rasul dan para sahabatnya? Adalah perintah Rasulullah. Kamu berpegang kepada sunnahku atau ajaranku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelah aku. Jadi perintah Rasulullah, kamu berpegang kepada as-sunnah wal jamaah. As-sunnah itu dari Rasulullah ajarannya, wal jamaah yang diikuti para sahabatnya, jadi yang dinamakan khulafaur rasyidin wa sunnatil khulafair rasyidin. Paham ya? Jadi Aswaja ini penamaannya karena atas dasar hadis Rasulullah dan perintah Rasulullah untuk mengikuti ajaran ini. Nah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya, kita mempunyai tuntunan ya, ajaran ya, dalam Aswaja tuntunannya ya, kamu
ini tidak bisa, tadi saya sampaikan, tidak hanya bisa mengikuti Al-Quran saja, tetapi ada hadis Rasul, karena hadis Rasul ini menjelaskan yang kamu di dalam Al-Quran kurang jelas, itu dijelaskan dalam hadis Nabi. Nah, maka dalam hal ini aswaja ini nanti kamu akan gini, akan nanti akan lebih jelas lagi kalau nanti sudah masuk pelajaran. Ini saya ambilkan yang poin-poinnya saja ya. Lah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini tidak hanya mengikuti Al-Quran, tapi Al-Quran adalah pegangan yang utama. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi atau sunnah ya. Kemudian juga yang dinamakan ijma' dan qiyas, ya, mengikuti kesepakatan para ulama dan juga mengkiaskan kepada dari yang saat ini perkembangan terus berkembang zaman itu. Kalau mungkin di sini tidak ada hukumnya, nanti hukum akan dikiaskan ya, disamakan kepada yang sudah ada pada saat itu yang hukumnya mengikuti ya. Maka di sini ajaran agama, ajaran yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama Aswaja ini di bidang tauhid, di bidang ketauhidan atau di bidang teologi ya, bidang ketauhidannya itu mengikuti imam yang namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang tauhid ya. Jadi mengesahkan Allah ya. Mengesahkan Allah kita mengikuti satu, yaitu mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Seperti apa besok penjelasannya. Kemudian untuk bidang fikihnya, fikih ya, syariat yang kamu lakukan setiap hari ini ya, itu mengikuti 4 madhab, imam 4 yang sangat terkenal ya, namanya Madzahibil Arba'ah, madhab 4. 1 namanya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Kemudian Imam Maliki, biar mudah kamu ya, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, baru Imam Hambali. Ditulis ya, 4 imam ini yang kamu ikuti syariahnya. Imam Maliki, Imam Hanafi dulu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu fikihnya ya. Kemudian yang ketiga tasawufnya, akhlaknya. Kamu sholat seperti apa, kalau membaca Al-Quran kamu seperti apa, akhlaknya. Makanya nanti kamu akan ada pelajaran mengenal NU dan Aswaja yang santun. Itu nanti kamu akan lihat, supaya kamu tidak, oh itu ada pengeboman, itu ada teroris, apakah itu masuk organisasi NU? Tidak ya. Maka tasawufnya, akhlaknya itu mengikuti Imam Junaidi Al-Baghdadi, Imam Junaidi Al-Baghdadi, dan Imam Al-Ghazali yang banyak kamu kenal ya, Imam Al-Ghazali ya gitu. Kemudian itu tasawufnya 3 ya sudah ya, ada akidahnya, akidah atau tauhid, kemudian ada fikih atau syariahnya, kemudian ada tasawuf atau akhlaknya yang terakhir. Nah, ini tentunya kamu akan, ini ku terus piye titenane? Titenan ya, bukan yang dinamakan ya. Amaliyah warga NU, amaliyah warga Nahdlatul Ulama, warganya ya, anggotanya ya, seperti kita gitu ya. Ciri-cirinya pi amaliyae, bukan tuh dinamakan. Sekali lagi, wong NU ku apa? Kamu jawab ini salah, tapi ini ciri-cirinya. Amaliyahnya yang pertama, misalnya ada ziarah kubur, ya kan? Ajaran kita ziarah kubur kepada makam para wali atau pada orang tua, dan ini ada cara ziarahnya nanti beda-beda. Ya,
Kalau para wali, kita punya wali songo, kemudian rombongan ziarah orang-orang tua kamu, ini juga ajaran, amalan, ya, amalia warga Nahdlatul Ulama, ada ziarah kubur. Kemudian kalau adzan dalam sholat Jum'ah itu adzannya kok 2 kali ya, panitia ini apa enggak itu ya, yang perempuan mungkin enggak pernah lanang pernah merhatiin nak ana khotbah malah dong lubuk ning ngene coba seadanya ya, itu itu adzannya 2 kali ya. Kemudian kalau sholat subuh itu ada doa kunut ya, kecuali kalau sekarang ini masa pandemi musibah itu dinamakan kunut nazilah, tidak hanya di dalam subuh saja, tapi 5 waktu sholat pakai kunut ini dianjurkan untuk tolak bala ya. Itu diantaranya contoh ya amalia NU, itu diantaranya. Maka kamu nanti akan mendapatkan pelajaran yang namanya ke-NU-an, itu diantaranya. Kemudian karena itu organisasi sampai punya ma'arif, punya dan lain sebagainya, nanti kamu akan paham. Karena organisasi punya kegiatan ya, kemudian program-program itu nanti ya. Terima kasih, supaya ini akan lebih bisa membuka wawasan kamu tentang aswaja TKN-UAN, dan kamu mantap akan sekolah di MTS Tarbiyatul Islamiyah yang di bawah naungan LP Ma'arif, di bawah Nahdlatul Ulama, tentunya mengikuti para ulama dan tetap berpegang kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Semoga selamat minat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Sampai di sini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.